belum. Tetapi satu kejanggalan yang saya lihat di rumah ini adalah tidak punya WC. Tidak punya kamar mandi, tidak punya WC, dan tidak punya air. Jadi selama puluhan tahun di rumah ini nggak ada WC? Nggak ada, Pak. Astagfirullahaladzim. Ketika ini kayu penopang ini dilepas, dicabut, ini pas, kemungkinan ambruk semua nih yang, iya. aduh udah bahaya sekali nih rumah Bapak ini, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, sore ini saya berada di Kampung Terumbu, Desa Babadan, Kecamatan Kasemen. Sebelum ke sini saya bertemu dengan Bapak Ahyani di Serang. Sempat saya wawancara, banyak obrolan saya dengan Bapak Ahyani. Insya Allah ini mudah-mudahan dengan obrolan dengan Pak Ahyani tadi, kami berharap video ini sampai kepada anak-anak Bapak Ahyani. Dan sebelumnya juga paginya Bapak Hutbi, nah Bapak Hutbi ini adalah adik ipar Bapak Ahyani. Iya. Ya, adik ipar ya. Iya. Dan sekaligus beliau ini yang merawat Bapak Ahyani di sini. Jadi istri Bapak Ahyani ini adalah tante Bapak ya Pak ya, adik ibu ya. Iya. Adik ibunya Bapak Hutbi. Iya. Dan juga Bapak Hutbi ini adalah seorang RT di kampung ini. Iya. Tadi Bapak Hutbi menghubungi saya, beliau mengirimkan foto-foto, video singkat bahwa rumah beliau ini roboh. Nah, oleh karena itu kita usahakan ke sini, kita lihat seperti apa kondisi rumahnya yang roboh. Dan pertemuan kita terakhir, saya sempat diajak Bapak Hutbi ke belakang. Waktu itu rumah ini masih baik-baik aja, belum roboh. Iya, belum. Tetapi satu kejanggalan yang saya lihat di rumah ini adalah tidak punya WC. Tidak punya kamar mandi, tidak punya WC, dan tidak punya air. Nah, ada sumur, tetapi sudah diisi dengan kotoran, iya. Pembuangan. Nah, kenapa ada kotoran dimasukkan ke sumur? Nanti kita tanya ke Pak Hutbi. Kenapa kok sumur mau dipakai buat sehari-hari, tapi menjadi tempat septic tank? Tempat pembuangan. Nah, nanti kita obrolin dengan Bapak Hutbi. Nah, Bapak Hutbi gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya, saya kaget tadi Bapak mengirimkan foto-foto ke saya bahwa rumah Bapak roboh ya. Iya. Oh ya, sebelumnya Bapak benar ya, Bapak RT di sini ya, Pak? Iya, benar. Benar, RT di sini. Iya. Nah, sebagai seorang RT gitu, ya, sebagai RT, artinya Bapak ini tentang urusan kekelurahan, artinya ini sudah hal biasa lah ya, Iya. Bapak berhubungan dengan kelurahan. Iya. Apakah sudah sampai Pak ke kelurahan? Udah sampai, Pak. Sudah sampai. Iya, udah saya ini kirim video, foto segala macam kan, Pak ya. Udah. Ya mudah-mudahan dapat aja gitu bantuan kan, Pak ya. Gitu kan. Ya terus mudah-mudahan ada info lah, lagi nunggu gitu Pak ya. Oh, dari kelurahan belum ada jawaban. Iya. Ada nggak jawaban kapan mau dibetulin ini rumah? Kalau jawaban mah udah ada Pak, cuman kalau untuk mastiin kurang tahu gitu. Oh, untuk memastikan belum? Iya, nunggu tinggal dari Dinsos gitu kan Pak ya. Oh, iya. jadi masih panjang ini proses Pak ya? Iya. Yang saya takutkan kan gini Pak ya, ini kan rumah kan udah mau ambruk semua ini Pak. Kan di sini banyak anak-anak, banyak orang tua di sini. Yang saya takutin kan gitu. Kalau ambruk ya. Iya. Nah, ini rumah kenapa nih Pak ambruk kemarin? Robohnya kenapa, Pak? Ambruknya hujan Pak. Hujan. Iya, hujan gede banget itu Pak, nggak berhenti-berhenti hujan ya. Kemarin malam tuh ada kayaknya malah 4 jaman mah hujan tuh Pak. Terus? Nah ambruk tuh rumah tuh.
Saya juga kaget tuh. Untung Pak Ahyani nggak ada di rumah itu Tidak Pak di waktu. rumah. Ya waktu itu tuh. Nah pas ambruk paginya Pak Ahyani pulang. Ada di rumah. Kan udah berantakan rumah Pak gitu. Makanya ngeri Pak, ngeri ya, yang ngeri ya bingung ya. Nah campur aduk Pak pikiran Pak. Iya, makanya saya ngubungin Pak Asril kan gitu kan, ngasih tahu tempat tinggalnya Pak Ahyani ini roboh gitu. Iya, Pak, ini kan daerah di Kasemen ini ya. Iya. Ini yang saya tahu nih seperti rumah Ibu Siti Parsia kan nggak ada WC, nggak ada air. Iya. Terus ternyata rumah Bapak juga nggak ada air, nggak ada WC. Iya. Nah ini gimana Pak nggak ada WC ini? Emang kalau WC dari dulu nggak ada Pak di sini Pak. Maksudnya nggak ada ya, nggak bisa belum kebikin gitu, Belum Pak. kebikin? Iya. Jadi selama puluhan tahun di rumah ini nggak ada WC? Nggak ada Pak. Astagfirullahaladzim. Belum ada. Iya. Rumah ini aja atau rumah-rumah yang lain atau bagaimana Pak? Kalau yang rumah lain ya ada yang sebagian ada, sebagian nggak ada. Tapi banyak tidak pakai? Banyaknya nggak pakai Pak. Banyak yang nggak ada WC? Iya, banyak di sini yang nggak ada WC. Astagfirullahaladzim. Kalau untuk buang air, ya serabutan aja gitu? Iya. Ke kebun atau bagaimana? Ke sawah gitu? Kalau atau di bagaimana? sini ya kadang ke kebun, ada yang di sawah gitu Pak. Kalau buang BAB. Iya. Ya Allah, ini untuk pemerintah desa apa nggak tahu Pak bagi seperti ini Pak? Udah tahu Pak, udah tahu. Ini kan Iya. sudah berlangsung puluhan tahun Pak. Iya. Mungkin udah ratusan tahun di sini, rumah-rumah perkampungan ini udah lama ya? Iya. Tapi kayaknya mah kalau dulu-dulu mah ada kan mungkin Pak ya. Kalau dulu itu apa bagian dari pemerintah WC udah adalah yang masuk. Mana kan gitu. nggak ada. Iya. Waktu RT yang dulu gitu Pak ada mungkin kan gitu kan. Cuman nggak semua. Oh gitu, nggak Pak. semua, ada Iya. yang dibikinin Ada tapi yang nggak semua. bikin Jadi dicicil gitu ya? Iya. Nah kemarin kan ada nih WC dari PU tuh, Pak ya, PUPR tuh. PUPR? Iya. Ada jatah WC kan 50 tuh. Jatah WC 50. 50. Untuk di Kasemen? Seluruh Kasemen apa? Enggak di kelurahan sini. Kelurahan ini aja? Kelurahan Terumbu. Ah, terus? Yang dapatkan RT sebelah tuh, RT Terangganan tuh. Kalau di sini kan dikasih lah intinya mah ya, kayak sama yang di RT Terangganan tuh karena warganya nggak udah cukup tuh. Sudah ada WC semua sana? Iya, 37 kalau nggak salah di Terangganan tuh. Di RT sini, RT saya ini dapat 4 doang, Pak, 4 rumah. Di sini nih. Kenapa nggak dibagi rata Pak per RT gitu? Ya kurang tahu itu apa ya, kalau masalah itu. Mungkin ya kata orang ininya udah rezekinya orang sana lah gitu. Itu ada anggaran setiap tahun atau bagaimana Pak? Ada Pak katanya. Untuk bikin WC gitu? Iya, makanya saya mau ngajuin nih. Setelah ini nih saya mau ngajuin katanya tahun 2026 tuh insya Allah RT sini dapat gitu Pak. Ya insya Allah saya ajuin gitu. Iya, jadi di daerah Kasemen ini saya pernah dengar orang ngomong ya, Iya. sebutan di sini Kampung Kumuh, benar nggak Pak? Iya, Kampung Kumuh. Di sini ini paling kata saya tertinggal lah Pak. Paling tertinggal Pak? Iya, paling tertinggal Kumuh, Kampung Kumuh. Benar-benar kumuh, karena saya lihat sepanjang jalan selokan nggak ada. Iya. Rumah juga seperti memang rumah-rumah tidak layak. Iya. Iya. Dan air di jalan bergenangan, air mandi segala macam di jalan ini tuh. Iya. Jadi nggak salah orang ngomong di sini tuh kampung kumuh, Pak ya. Iya benar Kampung Ya Kumuh. teman-teman, jadi kita temukan ini kampung kumuh di sini, benar-benar kumuh. Awalnya kita nggak percaya ya, kita nggak percaya ada yang bilang bahwa di daerah Kasemen itu kampung kumuh. Ternyata dari warganya sendiri membenarkan bahwa di sini tuh memang kampung kumuh, Pak ya. Iya. Ya, kenapa dibilang kampung kumuh? Ya terutama itu WC itu nggak ada WC, karena kan bersih tidaknya satu kampung tuh WC dulu. Itu yang paling utama adalah tempat pembuangan, ya adalah WC. Tetapi itu yang tidak ada di sini. Sampai sekarang di kampung ini masih banyak sekali rumah-rumah yang tidak ada WC. Jadi kalau untuk buang air,
itu secara serabutan kemana-mana, bisa ke kebun, ke sawah, belakang rumah. Itulah makanya disebut dengan kampung kumuh. Nah, mudah-mudahan kedepannya nih WC itu benar-benar ya menjadi prioritas, Pak ya. Iya. Mudah-mudahan menjadi prioritas di kampung ini, di Kasemen ini. Karena itu yang paling urgent, WC. Mudah-mudahan ini dari pemerintah menjadi prioritas untuk tahun-tahun ke depannya. Iya, amin. Amin ya Pak ya. Kemarin saya kan sudah ke belakang tuh Pak, Iya. ya, rumah Bapak. Ya. Iya. Itu sumur dijadikan tempat pembuangan. Iya. Itu kenapa Pak? Sementara itu kan sumur kan airnya kan masih ada ya? Masih ada ya. Nah, kenapa kok bisa menjadi tempat pembuangan? Dijadikan tempat pembuangan itu Pak, karena kan kalau malam nih kan ya Pak ya, mau kencing susah gitu Pak ya. Mau kencing susah, terus mau mandi susah kan. Kalau udah sore, udah ini anak-anak mau mandi susah, jadi saya inisiatif tuh sumur ini ditutup gitu kan, buat pembuangan, karena buat gali ya lagi, buat ngegali sepiteng, buat beli semen segala macam lagi nggak ada, buat makan aja sehari-hari empot-empotan Pak, lagi susah kan. Jadi saya inisiatif sumur itu saya tutup Pak ya. Saya itu ngebor itu tuh Pak, air. Oh bukan, sebentar. Waktu itu sumur kan masih terbuka Pak. Kan pada saat itu saya bilang ini benar-benar begitu masuk ke area belakang itu udah langsung menyengat Pak, bau. Iya. Bau BAB. Nah kan bukan ditutup. Masih ada kan? Iya masih ada. Nah, masih ada. Iya. Kenapa kok sumur gitu yang menjadi tempat pembuangan gitu loh Pak? Maksud saya. Karena kan ya itu Pak, nomor satunya nggak ada kamar mandi. Karena nggak ada kamar mandi. Nggak ada kamar mandi. Tapi kan sumur kan buat mandi Bapak. Nah, iya. Tapi gimana Pak ya? Kalau dibuat mandi airnya kemana-mana Pak, nggak enak sama tetangga, di belakang lagi musola kan Pak, tempat ibadah kan, kalau kotor bau-bau kan ngeganggu istilahnya Pak, terus? gitu, Pak. Ya jadi inisiatifnya saya itu udahlah ditutup aja sama ini kan, sama papan apa ini Itu gitu. sama papan, jadi BAB dicemplungin ke dalam. Ya kadang ada sih yang sering BAB mah ya ini nih. Siapa Pak Ahya nih? Iya, ya karena kan orang udah tua gimana gitu Pak ya. Oh jadi jadi kamar yang belakang itu kamar Pak Ahyani. Iya. Jadi ketika Pak Ahyani ini kan sudah tua. Jadi ketika pengen BAB-nya ditampung kemudian dicemplung ke sumur. Iya gitu. Gitu Pak ya. Makanya sebenarnya pikiran tuh Pak, semeraut saya nih Pak. Iya. Bingung. Ya gimana lagi Pak ya? Aduh. Bingung. Saya Pak. juga nggak habis Iya. pikir nih kok sumur tempat mandi dicemplungin BAB, dibuang ke sana, gitu Iya. kan? Harusnya kan gini Pak, nggak punyanya Bapak gitu, yang namanya air sumur itu kan harus dijaga gitu loh Pak. Iya. Sama Mau iya. buang BAB kemana kek gitu, bikin lobang gitu, Asal mulanya mah gini Pak ya. gimana ceritanya kok Asal- bisa? Iya asal mulanya mah kan ngelihat Bapak Ahyani kan namanya juga orang tua Pak ya. Kalau kencing terus sembarangan kan Pak, keluar dari kamar kencing di situ, Berceceran kan di rumah kan, ini kan BAB berceceran di ini kan nggak keburu Pak, namanya orang tua Iya, Pak ya, iya, udah betul. lanjut usia. Makanya saya inisiatif tuh udah ini buat ini aja kata saya Tempat kan. pembuangan aja. Pembuangan aja daripada perceceran ke sana ke sini, ke Di bawah belakangnya iya, juga musola. samping rumah orang gitu ya. Iya, tercium sama tetangga kan nggak enak Pak. Betul. Gitu. Iya, jadi saya inisiatifnya gitu. Sumur ini Sumur saya yang tutup. dikorbankan. Iya, gitu. Sebenarnya kan sumur itu adem itu Pak. Adem airnya. kan bagus kan airnya. Bagus, adem itu. Nah, Iya. ketika tuh sumur itu sudah nggak dipakai, Bapak ambil airnya dari mana? Dari tetangga Pak, minta. Ini merupakan sebuah tindakan yang paling aneh. Iya. Sumur dicemplungin BAB, minta air dari tetangga. Ini kan nggak masuk akal gitu loh Pak. Enggak gitu ya Pak. Ya dulunya kan ada bor tuh. Ngebor lah istilahnya saya itu ya Pak ya. Ada sedikit rezeki lah buat Bikin sumur bor. Iya, bikin sumur bor saya itu. Kan. Nah, setelah bikin sumur bor tuh kan ngalir lah air mah lancar tuh Pak ya. Masalah air mah. Ya terus lama mesin mati gitu.
Kalau nggak salah sebelum puasa itu matinya, Pak. Sebelum puasa. Sebelum Waktu saya puasa. kesini tuh mesin Bapak kan sudah mati. Udah mati itu. Waktu Bapak kesini udah mati Sudah mesinnya. mati. itu. Tapi ini ada kejanggalan lagi nih Pak, meskipun Bapak bilang ada sumur bor. Iya. Jarak sumur bor dengan sumur gali Iya. itu cuman 1 meter ya? 1 meter kurang lebih. Sekitar 1 meter. 1 meteran ya. Ya? Iya. Bapak bor tuh air, ya. Kemudian sumur juga dalam berapa meter Pak? Kalau sumur 3 meteran lah dalam itu, Pak. Sumur. Sumur berapa? Kurang lebih 3 meteran, 4 meter lebih kayaknya. Oh, dangkal ya? Iya. Oh, sumur 3 meter. Kemudian boran berapa? Boran itu kalau nggak salah habisnya 5 pipa apa berapa itu ya? 5 pipa kali 2 10 meteran lah. Kalau nggak salah itu. Dalam. Boran? Iya, boran. 10 meter? Iya, 10 meter. Dangkal dong? Iya. Karena kan cepat pada sini, Pak. Cepat ya? Iya. Oh, Tapi airnya ini asin. asin, karena memang daerah-daerah dekat ini ya, Iya. daerah dekat-dekat laut kali ya. Oh, asin ya, sini Asin. jalur air laut ya. Kata tukang bornya kan kalau pingin adem Harus dalam lagi. harus dalam lagi, biayanya dalam lagi katanya, Pak. Iya. Kalau saya kan itu kan cuman berapa kemarin? Cuman 700.000 itu, Pak. Oh, Iya. oh, pantesan kok cuma 700.000 ngebor. Iya, buat 700.000 dulu itu, Pak. Ya, Nah, jadi ada sumur, ada bor. Nah, sumur diisi dengan kotoran, kemudian air bor ke bawah, air sumur rembes ke bawah, Iya. disedot oleh mesin bor. iya sih, Pak. Iya. Kurang paham sih, Pak, ya kalau masalah air-air gitu harus segini. Nah, itu Bapak harus tahu, Pak. Ini sebenarnya nih pembelajaran ya buat orang-orang yang belum tahu, buat teman-teman semua yang belum tahu. Jadi, ketika kita membuat septic tank, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber air, Iya. ya. Paling dekat itu 10 meter. Kalau bisa lebih jauh, itu lebih bagus. Kenapa? Jarak kurang dari 10 meter, air septic tank itu akan rembes, Pak. Iya. Akan rembes ke sumber air yang akan kita pakai, sumur bor. Iya. Itu rembes. Jadi, kalau dekat, ya udah kena rembesan, itu air akan tercemar oleh kotoran. Tapi, andaikan mesin sudah kita kasih nih, ya itu kan ada kotoran Pak di sana, ya tetap aja tercemar. Ya, kalau mau dikasih mesin, Pak, ya kan sekarang kan udah rata tuh, udah diuruk. Oh, udah Bapak timbun Iya, udah diuruk semuanya kan. sumurnya? Iya, sumurnya. Oh, udah Bapak timbun, udah uruk semuanya? Udah. Berarti ini kalau sudah Bapak timbun, sudah diuruk, berarti insya Allah ke depannya bisa itu dikasih mesin karena udah nggak ada sumber kotoran lagi. Iya. Ya saya inisiatif nguruk juga kan, Pak Asrul dulu kan, iya ya kata saya kan, pantesan ini kalau mandi tuh kayak gimana gitu, Pak. Airnya itu nggak kerasa kalau mandi tuh, Pak. Itu karena mungkin ya apa ya? Iya. Yaudah kita lihat aja, biar nggak asal ngomong-ngomong, langsung aja kita lihat ke belakangnya. Iya. Yuk kita lihat ke belakang. Iya, Pak. Kan yang roboh ini nih, Pak. Nih. Oh, ini ya? Ini. Terus ini nih, Pak, ya. Sama yang dalam itu udah mau roboh, itu yang dalam itu, Pak. Ini awalnya kenapa? Kok bisa roboh atau bagaimana? Ya awalnya kan retak-retak dulu tuh, Pak, ya. Hah? Ya namanya kalau dulu mah kan bangunannya kan batanya bata mentah. Bata kalau mentah. orang dulu mah ya, Pak. Iya. Jadi lama-kelamaan kan kena air, kena ini kan. Air kan kalau hujan menggenang di ini apa Ini ya? kalau hujan masuk air ke sini? Masuk, Pak, kalau Masuk, hujan ya? gede mah ya banjir. Dari atas, dari bawah masuk. Atap, Iya. Atap juga pada ini. atap juga pada turun air juga. Iya. Karena kan gentengnya udah pada ini. Kalau hujan tuh malam udah nggak bisa tidur, Pak. Pada ngucur itu airnya. Iya. Terus air dari sini juga masuk. Masuk ke dalam. Nah, yang roboh ini aja, Pak ya. Yang roboh ini, sama yang roboh mah yang benar-benar ambruk ya di sini, Di sini sama yang di luar situ. Di luar pada roboh juga ya. Kalau yang dalam udah pada retak-retak ya. Iya. Tapi ini bahaya loh nih, Pak. Iya. Ini kan sudah hampir roboh ini. Kenapa ini? Ini kan berat sekali, Pak. Kenapa nggak di ini? Kalau dirobohin, Pak, ya takutnya ini ambruk, jadi ambruk sekaligus, Pak. Jadi nggak bisa ketempatan kan gitu, Pak. Makanya saya inisiatif ganjel gitu. Bahaya dulu. sekali nih rumah Bapak ini nih. Iya. Kita takut terjadi ya musibah lah. Ini kayak gini nih. Kan nggak ada penahan, Pak, ini. Nggak ada ya. Nggak ada penahan. Ini suatu waktu ini bisa jatuh aja nih. Iya. Jadi,
ini persis berada di depan kamarnya Bapak Ahyani. Iya. Pak Ahyani, ini kamar Bapak. Iya. Ini kamar Bapak ya. Ini kamarnya, kamar Bapak Ahyani. Jadi teman-teman, ini harus saya sampaikan ya. Kamar Bapak Ahyani ini jujur aja, begitu kita masuk melongokkan wajah ke sini, masukin wajah, hidung, ini sudah jujur aja, mohon maaf gitu ya, bukannya menghina, bukan apa. Baunya udah udah campur aduk, Pak. Karena kan apalagi itunya kan udah nggak ada, Pak. Kencing BAB kan di situ. Di sini. Iya, Jadi BAB juga di sini, situ. berseceran ya. Iya. Kencing juga di sini. Iya. Jadi, aduh, teman-teman, cukup saya yang merasakan di sini, teman-teman, nggak usah. Tapi saya berbagi informasi aja. Baunya luar biasa. Baunya luar biasa karena seperti apa yang disampaikan Bapak Hutbi tadi, WC nggak ada, sumur yang tadinya tempat pembuangan BAB sudah ditutup ya. Iya. Akhirnya ya berceceran di sini, nggak keburu. Luar biasa. Udah, saya nggak usah masuk lagi ke dalam, sudah cukup. Ya teman-teman, tadinya ini adalah sumur. Ya. Sumur gali, airnya juga masih dipakai buat mandi, tetapi karena WC nggak ada, dicemplungin BAB ke sini. Nah, sekarang sudah ditutup. Iya. Ya, sudah ditutup. Karena kenapa ditutup? Pak Hutbi menyadari, karena kemarin tuh saya juga sudah sampaikan, berdampingan dengan sumur bor. Ya, jarak 1 meter. Ini sumur bor di sini, Pak. Mana? Iya, itu. Ini ya? Iya, tuh. Ini. Oh, jarak 2 meter ya? 1,5 meter. 1,5 meter. Iya. Nah, Pak Hutbinya menyadari, akhirnya ini ditutup. Jadi karena ini roboh, ditutupin ke sini, Pak ya. Iya. Nah, ini sudah tepat, Pak, sudah ditutup aja. Iya. Ya, nanti ini bisa Bapak fungsikan nanti. Ya, insya Allah kalau ada rezeki, mudah-mudahan teman-teman Detik Asa juga ada yang bersimpatik membelikan mesin air buat Bapak. Amin. Ya, Iya. karena air itu sumber kehidupan. Iya, benar. Ya, kalau nggak ada air, ini kayak gini nih. Ini karena nggak ada air nih, lihat nih teman-teman. Ini kenapa? Ini karena nggak ada air. Nggak ada air di sini. Air dari mana, Pak? Minta sama tetangga. Minta sama tetangga. Yang namanya minta berapa sih? Seember 2 ember. Iya. Ya Nggak lama-lama bakal nggak kuat enak. juga bawa-bawa. Minta terus kan gak enak. Terus mandi di mana? Sama di situ seadanya, Pak. Kalau mandi di sini nih. Zim, ya Allah, Pak. Iya. Aduh. Dah, nggak usah. Nggak akan kuat kameramen masuk ke situ. Tapi ambil lagi gambar. Nah, jadi ini sudah retak dari atas sampai ke bawah, dan dinding ini sudah miring ke sini, dan retakan ini sejalan dengan ini juga. Iya. Ketika ini kayu penopang ini dilepas, dicabut, ambruk ini pasti. kemungkinan ambruk semua nih, yang bagian sini, bagian sisi kanan dan sisi kiri. Ini bakal ambruk semuanya. Iya. Aduh, udah bahaya sekali nih rumah Bapak ini, Pak. Iya, benar. Jadi ini Bapak harus benar-benar, kelurahan harus tahu ini, Pak, sebahaya ini rumah Bapak. Udah, Pak. Udah ya? Iya, udah. Ya, jadi teman-teman, ini alhamdulillahnya Bapak ini adalah Bapak RT dan sudah diinfokan ke kelurahan, Pak ya. Iya. Ya, mudah-mudahan cepat ditanggapi. Tapi kita berharap ini bisa membelikan mesin air lah. Kasihan ini beliau ini nggak ada air sama sekali, minta dari tetangga. Teman-teman, ini mohon maaf, ini keringatan ngucur. Nah, karena di sini tuh panas sekali ya, Pak ya. Panas. Panas sekali, terus udaranya juga ya seperti nggak sehat lah. Padahal cuaca juga nggak terlalu panas-panas banget, tapi kita nih kegerahan ya. Karena kenapa? Karena udara sini juga nggak begitu sehat ya. Tadi kita sudah lihat ke belakang kondisi rumahnya Bapak Hutbi. Ternyata benar, segitu parahnya rumah Bapak Hutbi yang sudah hampir roboh. Ini saya agak khawatir ini dalam waktu dekat takut roboh loh, Pak. Iya, yang saya khawatirkan Iya, itu, Pak. yang sebelah tadi tuh, itu udah doyong sekali tuh dindingnya. Nah, jadi Bapak pesan ke Pak Ahyani, karena ini di dekat kamar Pak Ahyani ya. Iya. Jadi jangan terlalu banyak aktivitas, Pak, di sana. Iya, kemarin kan saya suruh pindah dulu, kata saya kan, pindah aja teh ke sana tuh, ke depan, ke rumah Ibu Titi kan.
gelar tiket tak apa tah. Takutnya ini ambruk. Iya, takut ambruk gitu Pak, bahaya nih. Saya takut ini terjadi sesuatu Pak. Iya. Ya kalau bisa menghindar dulu lah. Iya. Ya, oke. Tetapi alhamdulillahnya ini sudah dilaporkan ke pihak desa Pak ya. Iya. Mudah-mudahan segera mendapatkan tanggapan dan segera direnovasi rumah ini. Amin. Tetapi target kita Detik Asa, karena ini tidak termasuk, mungkin menurut saya tidak akan termasuk dalam anggaran desa tentang mesin air. Iya. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya, jika ada rezeki akan kita fasilitasi mesin air Pak ya. Bagi teman-teman yang ingin membantu, yang bersimpatik dengan Bapak Hudbi, Bapak Ahyani, karena ini rumah ini ditempati oleh Pak Ahyani juga. Silakan sampaikan donasinya melalui rekening yang sudah kami tampilkan di layar video. Berapapun donasi kita akan sangat bermanfaat bagi mereka. Ketika nanti dana sudah terkumpul, insya Allah akan kita belikan mesin air. Ya, baik teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.